Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang ke dalam persekutuan Jemaat Martin Luther yang saat ini dilayani secara online. Saat ini kita memasuki minggu ketiga Prapaskah. Masa ini merupakan persiapan sebelum Paskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana umat mengenang dan menghayati kembali seluruh pelayanan Yesus yang penuh tantangan dan derita, yang dimulai dari Kaisarea Filipi sampai di Yerusalem. Oleh karena itu, masa ini merupakan kesempatan untuk umat berpuasa, meratap, sadar diri, menyesal, dan bertobat. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tembangkan nyanyian dari Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, nats pembimbing kita dalam ibadah hari ini terambil dari surat Yudas pertama pada ayatnya yang ketiga yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu dan menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Saudara-saudara jemaat, setelah dosa kita diampuni, maka marilah kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal Pasal 27 pada ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami suka mendengar sapaan firman-Mu. Tuntunlah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini di rumah. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua, supaya firman ini memberi kekuatan iman bagi kami untuk menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 hingga 16 yang menyatakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama,
aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh, hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat
orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat hari Minggu kepada jemaatku dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Baru kali ini Jemaat Martin Luther dihimbau untuk beribadah di rumah. Bukan saja Jemaat Martin Luther yang beribadah di rumah, tetapi ada juga banyak gereja dan jemaat-jemaat dihimbau untuk beribadah, bekerja, belajar dari rumah. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di seantero dunia ini sedang mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Dan salah satu cara untuk menghambat penyebaran virus ini yaitu tetap saja di rumah. Jangan berada dalam kerumunan. Batasi diri. Karena kalau kita berada dalam kerumunan, maka kemungkinan terjangkit virus ini lebih besar. Untuk itu, maka Majelis Jemaat GPB Martin Luther memutuskan ibadah hari Minggu kita tetap berjalan, hanya tidak di gereja, melainkan di rumah kita masing-masing. Sehingga apa yang dihimbau oleh pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah sebagai warga gereja dan sebagai warga negara yang baik, kita mentaati himbauan itu. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja menghadapi wabah virus corona ini? Menurut hemat saya, ada dua sikap yang harus ditempuh oleh gereja. Yang pertama, sikap iman, dan yang kedua, sikap akal budi kita, pikiran kita. Untuk itu kita mau melihatnya dari bacaan kita tadi. Surat Yudas. Surat Yudas itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang saat itu sedang mengalami wabah. Wabah dalam tanda kutip. Apa wabah tersebut? Wabah tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu dalam kehidupan berjemaat. Saudara bisa melihat itu di dalam ayat 4 bacaan kita tadi. Saya bacakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itulah yang saya maksudkan sebagai virus yang bisa menghancurkan, memecah belah
persekutuan dalam jemaat. Oleh sebab itu, penulis Yudas memberi nasihat di dalam ayat 3 bacaan kita tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara lihat, penulis surat Yudas menasihatkan jemaat bahwa di dalam menghadapi pergumulan yang tadi saya sebut virus ajaran-ajaran palsu itu, maka iman kepada Kristus harus tetap hidup, harus tetap dikembangkan dan bertumbuh. Iman kepada Yesus akan menjadi dasar hidup dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan ini. Hidup dengan iman kepada Yesus berarti menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai dasar hidup kita menghadapi apa saja. Iman kepada Kristus inilah yang harus kita andalkan, karena di dalam iman kepada Kristus ada kuasanya. Kuasa itu yang menguatkan kita. Kuasa itu yang menolong kita. Kuasa itu yang dapat membebaskan kita dari cengkeraman virus yang membuat banyak jemaat takut, banyak orang khawatir, banyak orang bingung. Kembali kepada iman pada Yesus. Dalam doa dan firman Tuhan, maka kita menghadapi semua ini dengan tenang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi penyebaran virus corona yang sekarang mewabah, kita sudah tahu bahwa kita harus menghadapinya dengan iman, sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Yesus. Tetapi perlu saudara tahu bahwa hidup ini tidak hanya dengan iman. Hidup ini harus juga disertai dengan akal budi, dengan pikiran, dengan hikmat, dengan kecerdasan. Karena hikmat, kecerdasan, akal budi itu juga anugerah Tuhan bagi kita semua. Jadi iman dan pikiran, akal budi, marilah berjalan bersama-sama. Jangan ada yang satu meniadakan yang lain. Itu sikap yang kurang bijaksana. Dengan demikian, kalau kita hidup berdasarkan iman dan akal budi, maka pada hari ini kita dapat bergereja. Bukan di rumah ibadah seperti di gereja ini, tetapi di rumah kita masing-masing. Rumah kita masing-masing itu juga adalah gereja-gereja kita. Tempat di mana jemaat berkumpul dalam lingkup yang paling kecil. Dan disitulah jemaat yang adalah keluarga bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hidup hendaklah dilaksanakan seperti itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan saya untuk membacakan suatu joke. Ya, saya mendapat joke ini dari kiriman salah seorang warga jemaat saya di WhatsApp grup kami. Saya bacakan, saudara dengar. Pakai hand sanitizer. Enggak perlu, ada Tuhan. Jangan kumpul-kumpul dulu. Enggak apa-apa, ada Tuhan. Jangan salaman dulu. Kok kamu begitu takut? Di mana imanmu? Ada Tuhan kan?
begitu dia terkena virus corona, dia takut dan kemudian dia berdoa begini, Tuhan, kenapa tidak melindungi aku? Lalu Tuhan menjawab dia, udah kukirim pengetahuan untuk menjaga dirimu. Tetapi kamu ngeyel sih. Kamu ngeyel. Kamu ndak bagus begitu. Lalu kemudian ayat ini dibacakan. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara lihat, jelas bahwa Tuhan juga, firman Tuhan juga menghendaki supaya dalam hidup ini, selain ada iman yang bertumbuh pada Yesus, orang juga harus memakai akalnya, pikirannya. Salomo juga, saudara tahu, ketika dia hendak menjadi raja atas Israel, apa yang dia minta dari Tuhan? Berikanlah kepadanya hikmat dan pengertian. Itu. Jadi dengan hikmat dan pengertian, Tuhan memberikan kita akal yang diberkati olehnya. Dan dengan itu kita hidup. Kita hidup dengan iman. Tapi kita hidup juga dengan akal budi kita. Dua-dua pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bukan saja di Jakarta, tetapi di seluruh dunia. Saat ini orang bergumul. Saat ini banyak pemerintah di berbagai negara memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi penyebaran virus corona. Dan sebagai jemaat, marilah kita terus berdoa. Mohon ampun akan segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan marilah kita hidup dengan bersih, dengan benar, berdoa, membaca firman Tuhan, dan menuruti semua anjuran, semua himbauan yang diberikan pemerintah. Hanya dengan iman, hanya dengan akal budi, dan hanya dengan usaha-usaha membatasi penyebaran virus yang menakutkan ini, kita percaya Yesus akan menolong kita dan akan mengeluarkan kita dari wabah virus yang sangat menakutkan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman
menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut serta sikap sempurna, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Firman-Mu sudah kami renungkan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu itu menguatkan iman kami dan memampukan kami untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, Martin Luther, dan juga umat-Mu yang berada di seluruh dunia, yang saat ini bergumul menghadapi tantangan penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan menguatkan iman mereka, dan Tuhan memampukan mereka untuk mentaati setiap himbauan yang diberikan. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati mereka, berkati seluruh jajaran Majelis Sinode, Majelis Jemaat yang berada di mana saja. Mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami berdoa kepada rekan-rekan Majelis Sinode yang berada dalam kelemahan tubuhnya. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga jemaat-Mu yang lain yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan tolong mereka Bapa. Datang dengan kuasa-Mu, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Berkati para dokter, juru rawat, dan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami teringat juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam duka cita, karena Tuhan memanggil pulang orang-orang yang dikasihinya. Biarlah Tuhan Yesus memberi mereka kekuatan iman dan penghiburan, sehingga mereka dapat melewati tantangan ini, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Bapa yang kekal kudus, kami juga mengucap syukur Tuhan berkenan memberikan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan untuk jemaat-Mu. Biarlah setiap syukur yang dinaikkan, Tuhan terima itu sebagai puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada jemaat-Mu, kepada saudara-saudara kami dimanapun berada, yang sudah membantu untuk melakukan subscribe channel ini, sehingga pada hari ini jemaat-Mu
dapat mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing secara online. Terima kasih juga untuk kerja panitia. Terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan. Dan biarlah semua ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depan, ketika kami melangkah, jangan biarkan kami sendiri ya Bapa, tapi biarlah kami melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya dengan iman yang sungguh, kami tetap menghadapi hidup dengan berbagai macam tantangan ini. Dengan suatu keyakinan, bersama Yesus kami bisa melewati semuanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13 yang berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Jemaat dapat mempersembahkan persembahan khusus seperti persembahan persepuluhan, persembahan syukur lainnya, dan persembahan tersebut dapat diserahkan ke gereja untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di ruang utama gereja. Sangat diharapkan persembahan tersebut diberikan dalam amplop tertutup, khususnya untuk persembahan persepuluhan, persembahan syukur, iuran kematian, agar dapat mencantumkan nama dan jumlahnya. Jemaat dapat pula memberikan persembahan-persembahan tersebut melalui rekening GPIB Martin Luther. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih
atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Hari Minggu ketiga Prapaskah 22 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan hari Minggu secara online dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak secara online dapat diikuti melalui channel YouTube Pelayanan Anak GPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan setiap hari di gedung gereja. Untuk persembahan yang diberikan dengan cara transfer, ditunggu selambatnya pada hari Jumat 27 Maret 2020 pukul 2 siang. Majelis Jemaat juga menyediakan amplop syukur sukacita Paskah yang dapat diambil setiap hari di gereja. Ketiga, jadwal pertemuan koordinasi 2020-2021. Jadwal pertemuan koordinasi program kerja anggaran tahun 2020-2021 dapat dilihat di halaman 2. Keempat, surat edaran pelaksanaan harian Majelis Jemaat. Surat edaran pelaksana harian Majelis Jemaat dapat dilihat di halaman 4. Kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Parolian Huta Barat, Sektor Pelayanan 1, pada hari Sabtu 14 Maret di Tanjung Balai Karimun dalam usia 57 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 17 Maret 2020 di San Diego Hills. Kedua, Bapak Hamonganan Sitompul, Sektor Pelayanan 2, pada hari Rabu 18 Maret 2020 di Rumah Sakit Columbia dalam usia 83 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 19 Maret 2020 di TPU Pondok Kelapa. Seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus, Kepala Gereja, menghibur serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keenam, kantor majelis jemaat tetap dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Demikian untuk diketahui. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman 9 sampai 13. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Apabila saudara memerlukan informasi atau pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor majelis jemaat setiap hari kerja atau melalui presbiter yang terdekat dengan kediaman saudara. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh petugas ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengutus hambanya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan memimpin beliau dan keluarga yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih.
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.